Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fatahila di channel NLP Spiritual Motivasi. Saya berharap untuk Anda yang menonton video ini semoga semakin sehat walafiat, semakin makmur, dan semakin berkah hidupnya. Baik, untuk kesempatan video ini saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana cara kita merubah mindset yang akan merubah kehidupan kita. Begitu. Simak terus video ini sampai selesai. Baik, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang mindset, saya umumkan terlebih dahulu pada teman-teman semuanya bahwasanya saya akan mengadakan pelatihan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Nah, pelatihan NLP ini nanti akan mengajarkan banyak cara untuk merubah mindset ya. Ada diantaranya Milton Model, Meta Model, Swiss Pattern, kemudian Timeline, Circle of Excellence, Anchor, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan sedikit saja salah satu cara atau salah satu trik untuk merubah mindset kita sendiri dengan lebih memberdayakan, begitu. Nanti akhirnya kalau mindset kita sudah memberdayakan, maka akan berdampak langsung pada perasaan, emosi kita, feel kita, ke tindakan kita, ke cara bicara kita ya, kemudian ke habit kita, perilaku dan karakter kita. Akhirnya apa? Kehidupan kita pun akan berubah gitu. Karena merubah mindset sama dengan merubah kehidupan kita. Merubah mindset sama dengan merubah energi diri kita lebih positif, lebih memberdayakan. Akhirnya hidup kita pun akan jauh lebih optimal begitu. Oke, sebelum lanjut, saya jelaskan dulu apa itu mindset ya. Mungkin di video-video saya sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan apa sih mindset itu. Nah, mindset itu sebenarnya adalah kalau bahasa sederhana itu pola pikir kita atau sudut pandang kita, pemahaman kita. Bagaimana cara kita berpikir terhadap sesuatu, itulah mindset ya. Bagaimana kita memahami sesuatu, itulah mindset kita begitu. Nah, contoh ini, hidup itu apa, teman-teman? Nah, ada yang bilang hidup itu adalah ujian, hidup itu adalah pengorbanan, hidup itu adalah perjuangan dan lain sebagainya. Itulah mindset ya. Nah, mindset ini menariknya kalau semakin sering kita pikirkan, semakin sering kita percayai ya, akan menjadi belief kita, menjadi karakter kita, dan realita menjadi kehidupan kita begitu. Nah, contoh masalah duit ya, ini kan sensitif banget ya, dicari banyak orang masalah duit ini. Ada banyak orang mengatakan duit itu akar dari segala macam masalah. Maka bisa dipastikan dia ketika mendapatkan uang akan cepat habis. Kenapa? Karena dia tidak mau dapat masalah begitu. Atau dia kesulitan untuk mencari uang. Kenapa? Karena yang dicari adalah masalah. Dia nggak mau dapat masalah. Akhirnya duit itu akan susah dicari karena duit itu mengandung banyak masalah. Nah, atau akar menjadi masalah. Oke? Nah, itu adalah mindset. Jelas ya? Nah, mindset ini akan berpengaruh langsung pada feel, pada perasaan, dan pada tindakan kita, perilaku kita, bahkan kepada habit kita dan karakter kita, begitu. Nah, bahayanya kalau sudah menjadi karakter akan menjadi nasib kita. Nah, jadi merubah mindset sama dengan merubah nasib. Merubah mindset, merubah pola pikir, artinya merubah tindakan. Merubah tindakan artinya merubah habit, merubah karakter. Merubah karakter bisa merubah nasib seperti itu. Ini sudah terbukti loh ya. Dan semua isi channel ini sudah saya praktekkan dan membuahkan hasil begitu. Jadi mohon maaf kalau ada orang bilang saya belum mempraktekkan isi channel ini, ya mohon maaf itu salah ya. Saya menyampaikan semua materi di channel ini sudah saya praktekkan dan teman-teman saya sudah praktekkan juga dan membuahkan hasil yang baik untuk kehidupannya begitu. Nah, sekarang pembahasan kita adalah bagaimana cara kita merubah mindset. Nah, tantangan kita adalah mencari sebuah cara yang simpel. Nggak perlu kita membuat cara-cara yang sulit ya. Di NLP nanti, di training NLP, saya akan ajarkan pada teman-teman bagaimana cara-cara yang simpel, praktis, efisien, efektif untuk merubah karakter atau merubah mental kita, mindset kita bagaimana. Nah, di sini akan saya sampaikan salah satu cara saja ya. Contoh begini, misalkan masalah hidup adalah
perjuangan. Nah, ini mindset lama kita kan seperti itu. Apakah boleh dirubah? Ya sangat-sangat boleh, nggak ada yang larang. Cara merubahnya adalah Anda tuliskan saja di buku tulis seperti ini. Hidup bagi saya adalah perjuangan. Kemudian apa? Anda coret. Nggak jadi. Hidup bagi saya adalah untuk mensyukuri nikmat, mensyukuri anugerah-anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya. Begitu. Nggak ada masalah, bebas-bebas saja. Boleh. Seperti itu. Yang terpenting membuat mindset baru ini sifatnya harus personal dan memberdayakan. Personal dan memberdayakan. Sifatnya personal, harus sesuai dengan keinginan pribadi dan memberdayakan. Artinya itu berdampak baik pada kehidupan kita sendiri, begitu. Ya. Lebih-lebih ada dampak manfaat kepada orang lain, itu jauh lebih powerful lagi. Jadi gitu. Nah, contoh lagi gini ya. Masalah duit tadi. Duit adalah akar dari segala masalah. Bisa diganti itu. Tuliskan aja. Duit adalah akar dari segala masalah. Coret, nggak jadi. Nah, mulai sekarang dan seterusnya, duit bagi saya adalah akar dari segala macam kebaikan. Kan bisa. Ya, karena hidup kalau tidak berbuat baik, nggak ada gunanya. Kalau hidup tidak berguna, kalau hidup tidak bermanfaat, kan nggak ada gunanya kita hidup gitu. Jadi duit bisa menjadi alat untuk menebar kebaikan, menebar manfaat kepada orang lain. Kan bisa begitu. Jauh lebih baik dan memberdayakan. Betul? Nah, ini mindset-mindset seperti ini kalau kita sudah bisa merubahnya dan meyakininya, maka kehidupan kita biasanya akan berubah juga. Gitu. Karena kehidupan kita ini, realita kehidupan ini sesungguhnya adalah perwujudan dari apa yang kita yakini di dalam hati kita. Apa yang kita yakini dalam hati kita adalah hasil atau produk dari pemikiran kita, dari pemahaman, sudut pandang, pengalaman yang masuk di dalam otak kita ini. Ya, semakin kita berpikir yang memberdayakan, semakin itu berdampak baik untuk kehidupan kita, seperti itu. Nah, contoh lain misalkan tentang kesehatan. Ada orang sakit lama sekali nggak bisa sembuh. Kalaupun dia sembuh, dia akan sakit lagi seperti itu. Kenapa? Karena dia berkeyakinan, dia berpikir bahwasanya sakitnya ini turunan dan nggak bisa sembuh. Ya, butuh obat yang sangat-sangat mujarab, butuh dokter yang sangat-sangat spesial. Jadi nggak bisa ditangani dengan cara-cara yang biasa. Akhirnya apa? Dia menghabiskan banyak uang, dia nggak sembuh-sembuh, ataupun kalau dia sembuh akan cepat balik ke rumah sakit lagi, begitu. Itu karena mindsetnya, pola pikirnya juga seperti itu. Nah, contoh lagi masalah umur. Ya, saya mau tanya pada teman-teman, umur 30 tahun itu masih muda atau sudah tua? Ayo, jujur aja. Silakan Anda tulis di kolom komentar ya. Nah, kebanyakan orang, ini saya menemui beberapa orang ya, nggak semuanya sih, mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi beberapa orang yang saya temui mengatakan umur 30 tahun itu sudah dikatakan tua gitu. Nah, akhirnya apa? Itulah yang menjadi keyakinannya akan berdampak pada uban di rambutnya itu, artinya rambutnya sudah mulai putih-putih gitu, ada ubannya. Kemudian tubuhnya sudah mulai sering pegel-pegel dan sebagainya, begitu. Nah, itu faktor dari keyakinannya bahwasanya umur 30 sudah dikatakan tua gitu. Tetapi bagi saya pribadi, salah satunya, saya meyakini umur 30 ini masih sangat-sangat muda gitu. Masih sangat muda. Ini usia-usia produktif untuk banyak beraktivitas, untuk banyak berbagi kebaikan pada orang misalkan. Nah, ini kan jauh lebih personal dan lebih memberdayakan ya. Gitu kan. Nah, meskipun tadi juga sama, mungkin lebih ya juga personal, tapi kurang begitu memberdayakan. Nah, akhirnya apa? Ya justru akan berdampak kurang baik untuk dirinya, begitu. Nah, ini pengalaman menarik. Saya punya seorang guru, umurnya 70 tahun. Dia masih merasa muda. Meskipun secara perawakan dia sudah kelihatan tua, tetapi secara semangatnya, pola pikirnya itu masih muda banget. Ya, pernah saya naik motor di belakang orang ini ya. Ini ceritanya saya pergi ke Surabaya sama orangnya, tapi naik motor sendiri-sendiri gitu ya. Orangnya membonceng orang lain, saya sendirian. Nah, ini orangnya naik dari Mojokerto ke Surabaya itu kenceng banget sampai hampir 100 km per jam. Beneran. Itu sudah tua. Naik motor secepat itu. Saya yang masih muda itu nggak bisa
membuntuti dari belakang itu nggak bisa. Saya sudah lari kenceng 90 km itu belum membuntuti orangnya, jauh banget. Wah, ini saya pikir orangnya ini tua apa masih muda ya, kok kenceng banget kalau naik motor begitu. Nah, ini masalah keyakinan, mindset, ya, pola pikir atau sudut pandang kita tentang diri kita sendiri juga sangat menentukan bagaimana sikap kita. Seperti itu. Contoh lain ya, masalah keluarga ya. Misalkan ada keluarga yang bentrok terus sama pasangannya, sama anaknya marah-marah dan lain sebagainya. Mungkin itu ada mindset yang harus dibenahi. Kok bisa sampai seperti itu? Bahkan nggak jarang banyak yang cerai. Nah, ini ada mindset yang kurang tepat yang harus dibenahi mungkin. Nah, contoh lagi masalah pekerjaan misalkan. Pekerjaan adalah apa? Ya. Terus masalah pendidikan. Pendidikan adalah apa? Masalah spiritual. Spiritual adalah apa? Nah, Anda definisikan sendiri. Sifatnya harus personal dan memberdayakan. Semakin personal semakin bagus, dan semakin memberdayakan juga semakin bagus. Pokoknya kedua sifat ini harus ada di dalam membuat suatu mindset. Oke, jelas ya? Nah, kita kembali yang awal tadi. Bagaimana cara kita merubah mindset? Caranya yang paling simpel adalah tulis dulu. Anda tulis mindset lamanya apa, kemudian coret aja. Ya, seperti nggak jadilah, gitu. Di cancel, nggak jadi, gitu. Cancel, silang. Bawahnya tulis mulai sekarang dan seterusnya. Hidup bagi saya adalah bla 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 bla, seterusnya seperti itu. Atau pekerjaan bagi saya adalah apa? Tulis sendiri mindset baru yang lebih personal dan lebih memberdayakan. Oke, begitu. Ini contoh. Kalau masalah hidup, ya, hidup bagi saya adalah gini, mulai sekarang dan seterusnya. Hidup bagi saya adalah suatu anugerah Tuhan yang wajib disyukuri keberadaannya. Gitu. Nah, terus masalah duit. Duit adalah alat tukar untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, untuk memberikan kebahagiaan dan kesenangan untuk orang lain dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sekaligus untuk menebarkan kebaikan manfaat kepada lebih banyak orang, seperti itu. Nah, ini mindset-mindset baru yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Anda silakan buat sendiri yang sifatnya personal dan memberdayakan sesuai versi Anda, ya. Jelas? Dan mindset baru ini harus kita yakini kebenarannya. Nah, jadi bodoh amat kalau ada orang mengatakan salah atau apa, nggak usah dipedulikan. Yang terpenting buat kita pribadi itu baik, itu memberdayakan. Oke? Nah, itu aja, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di kelas NLP, silakan join, hubungi saya di nomor WA ini atau langsung klik di deskripsi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.